بسم الله الرحمن الرحيم. Para santri Pondok Pesantren Salafi Al-Furqan yang kami banggakan, sahabat Salman Al-Farisi pernah berkata yang berkaitan dengan keistimewaan kota Madinah. Kita tahu bahwa kota Makkah, kota Madinah adalah kota suci, kota yang memiliki banyak keistimewaan. Apa kata sahabat Salman Al-Farisi? Sucinya bumi Madinah tidak menjadikan penduduknya itu suci. Dari perkataan sahabat Salman Al-Farisi bisa kita bawa ke ranah lingkungan pesantren. Antum yang berada di pesantren ini mungkin bisa mengingat-ingat 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada yang sudah 6 tahun yang lalu sebelum antum masuk pesantren. Bayangan antum apa ketika masuk pesantren? Pesantren adalah tempatnya orang-orang yang rajin beribadah, tempatnya orang menghafal Al-Quran, tempatnya orang untuk mendidik, memperbaiki akhlak dan karakter. Akan tetapi justru tidak sedikit yang kita dapatkan santri-santri yang keluar dari pesantren justru tidak nampak sama sekali wibawa sebagai seorang santri. Mantan-mantan santri, orang-orang yang pernah belajar di pesantren tidak tercium sama sekali dari ucapan-ucapannya, aroma-aroma perkataan-perkataan pesantren. Akan tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika beberapa tahun yang lalu akhlaknya jelek, belajar di pesantren 3 tahun, ada yang 6 tahun, kemudian ngabdi 1 tahun, dan kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya dengan akhlak yang sama. Ketika dulu karakternya bobrok, masuk pesantren 3 tahun, 6 tahun, ngabdi 1 tahun jadi 7 tahun, keluar dari pesantren pun memiliki karakter yang tidak berbeda ketika dia masuk di pesantren. Oleh karena itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa kunci sukses agar berhasil menjadi seorang santri? Apa kunci sukses agar sukses menjadi seorang santri? Yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tahu bahwa ilmu agama yang kita pelajari ini membutuhkan wadah. Dan wadahnya ilmu adalah hati. Hanya hati yang bersihlah yang bisa menampung ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari tidak akan bermanfaat ketika ditempatkan ke dalam sebuah wadah, yaitu hati, yang mana hatinya itu masih kotor. Ilmu ibarat madu, dan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati yang berupa kesyirikan, yang berupa sum'ah, yang berupa riya, pamer, ingin disanjung, ingin dipuji, ini adalah penyakit-penyakit hati yang mana ini ibarat racun. Antum bayangkan ketika madu yang murni dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya terdapat racun, apakah madu tersebut masih bisa kita manfaatkan? Tentunya tidak. Begitulah ilmu ketika masuk ke dalam hati yang hatinya masih kotor, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan sum'ah, riya, pamer, ingin dipuji, sombong dan sebagainya. Maka ilmu-ilmu yang kita pelajari, sebanyak apapun yang kita pelajari, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita hafal, maka sejatinya ilmu tersebut tidaklah bermanfaat. Terus bagaimana agar ilmu tersebut bermanfaat? Tugas antum yang pertama adalah membersihkan wadah dari ilmu tersebut. Bersihkan hati, dan sarana yang paling efektif untuk membersihkan hati adalah ikhlas.
belajar karena Allah, membaca Al-Quran karena Allah, menghafal karena Allah, sholat karena Allah, dan semua aktivitas-aktivitas antum yang antum kerjakan di pondok pesantren ini semuanya lillahi ta'ala. Ketika santri menjalankan aktivitasnya lillahi ta'ala, maka dia akan merasakan kelezatan. Membaca Al-Quran merasakan lezat dan nikmat, beribadah kepada Allah, bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, merasakan lezat dan nikmat, belajar di kelas, mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari bahasa Arab, semua dilakukan dengan merasakan kenikmatan dan kelezatan. Beda sekali dengan orang yang datang dari pesantren hanya karena dipaksa oleh orang tuanya. Datang ke pesantren karena ingin suatu saat biar disebut ustadz, biar ngisi pengajian di sana dan di sini, kemudian biar banyak followernya, banyak pengikutnya dan sebagainya. Maka apa yang terjadi di pesantren? Dia akan mengerjakan semua aktivitas-aktivitas ini dengan rasa berat, karena tidak ada rasa ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci sukses agar antum menjadi seorang santri yang benar-benar santri yang sesuai dengan yang kita harapkan, santri sesuai dengan yang antum idam-idamkan. Yang kedua adalah pandai-pandailah mencari teman yang baik dan bermanfaat. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Ketika teman antum baik, antum akan tertarik oleh dia untuk menjadi orang baik. Ketika teman antum jahat, teman antum jelek, antum pun akan tertarik oleh teman antum untuk menjadi orang yang serupa. Kita tahu bahwa pesantren kita bukan hanya warga satu dusun saja yang belajar di sini, bukan hanya warga satu kabupaten, bukan hanya saja warga satu suku, satu pulau, akan tapi antum datang dari berbagai wilayah dengan adat istiadat yang berbeda-beda, dengan karakter masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang usil, ada yang pinter rajin, ada yang pinter tapi malas, ada yang tidak pinter tapi rajin, ada yang tidak pinter tapi dia malas. Ini semuanya ada di pesantren kita. Makanya kuncinya adalah bagaimana antum bisa memilih teman yang bisa antum gunakan sebagai wasilah untuk mencapai target-target antum. Ketika antum datang ke sini tujuannya untuk menghafal Al-Quran, cari teman-teman yang rajin membaca Al-Quran. Si fulan dia rajin, akan saya dekati biar saya ketularan si dia. Ketika antum ingin mendekatkan diri kepada Allah, lebih taat beribadah, cari teman-teman yang rajin beribadah, dekati dia, bersamai dia, insya Allah antum akan ikut seperti dia. Paling tidak ketika teman antum misalkan dia rajin puasa, paling tidak dia akan ngajak antum, besok hari Senin antum mau ikut puasa apa tidak. Paling tidak ketika dia rajin sholat tahajud, dia akan membangunkan antum, ya akhi, ayo kita sholat tahajud. Ketika antum punya teman yang rajin sholat duha, paling enggak antum akan melihat teman antum rajin sholat duha, kemudian antum akan tertarik untuk mengikuti langkah yang dia lakukan. Ini yang kedua. Jangan sampai kita salah memilih teman. Jangan sampai kita yang sudah punya niat bagus, punya semangat bagus, gara-gara salah memilih teman di pondok ini, akhirnya dia menjadi santri, menjadi siswa yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mencari teman yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang tiga adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Kita sudah tahu bahwa di pesantren manapun itu, semuanya sudah teragenda, sudah terjadwal. Bangun jam sekian, setelah itu sholat tahajud, setelah itu sholat subuh, setelah itu halaqah, setelah itu misalkan bersih-bersih, setelah itu persiapan mandi, makan dan sebagainya, setelah itu masuk kelas jam 8 sampai jam 11:04, setelah itu persiapan sholat zuhur dan seterusnya sampai antum tidur lagi. Ini sudah ma'ruf. Antum belajar di pesantren manapun kegiatannya seperti itu. Makanya kunci suksesnya bukan antum terus protes ke ustadznya, ustadz
Bagaimana kalau KBM-nya ini dihilangkan saja, kita hanya ingin belajar Al-Quran saja. Atau Ustaz, ini Al-Qurannya dipersempit saja, saya ingin banyak belajar IPA dan sebagainya. Ini tidak akan bisa. Yang antum bisa hanya bagaimana antum bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Santri-santri zaman salaf, mereka itu bersegera cepat dalam melakukan tiga hal. Yang pertama, cepat berjalan. Yang kedua, cepat ketika makan. Yang ketiga, cepat ketika menulis. Ini santri-santri zaman dulu. Ketika antum di sini menisbatkan diri sebagai seorang santri, maka paling tidak antum punya tiga karakter ini: cepat berjalan, cepat makan, cepat dalam menulis. Cepat berjalan, ketika antum jalannya cepat dari asrama, sudah adzan atau hampir adzan, ketika antum cepat jalannya ke masjid, maka antum akan banyak mendapatkan manfaat di dalam masjid. Begitu masuk masjid, paling antum bisa menjalankan sholat qabliyah. Ketika antum berjalan cepat menuju kelas, paling tidak ketinggalan pelajaran. Terkadang santri belajar di kelas, dia izin alasannya ngantuk. Keluar kelas, kelasnya di pojok sini, di bawahnya ada kamar mandi, tapi nyari kamar mandi yang jauh. Berjalannya malas-malesan, jalan sambil nendang batu, padahal batunya nggak salah apa-apa, dia tendang-tendang. Jalan malas sampai kamar mandi, wudhu, lama sekali wudhunya. Pulang lagi ke kelas malas-malesan, sampai kelas masih ngantuk. Coba jika antum jalannya cepat, paling nggak coba berlari. Ustaz izin mau ke kamar mandi, lari, hilang ngantuknya sudah. Sampai kamar mandi kemudian wudhu, setelah itu lari lagi kelas, hilang sudah ngantuknya, siap untuk mengikuti materi-materi yang Ustaz ajarkan. Cepat berjalan, cepat makan. Jadi antum jangan terlalu lama makan, sambil ngobrol lama sekali sampai setengah jam, 45 menit, 1 jam hanya untuk makan. Terkadang santri sudah dikasih waktu istirahat 1/4 jam, untuk makan belum selesai. Begitu bel ustadznya keluar, dia langsung makan, sudah punya stok makanan. Sampai ustadznya datang lagi setelah istirahat 1/4 jam, masih ada yang makan. Belum buang air kecil, belum cuci mulut. Ketika ustadznya mulai membuka pelajaran, ustadz izin mau ke kamar mandi. Bagaimana mau jadi seorang santri? Bagaimana mau menjadi warathatul anbiya jika ustadznya yang notabene dia membawakan ilmu baru saja datang, baru mau membuka pelajaran, antum sudah izin kamar mandi, di tengah pelajaran izin mau BAB. Ana sering sampaikan kepada antum, buang air besar, buang air kecil, selama antum bukan dalam keadaan sakit, misalkan mencret atau salisul baul, orang yang pipis terus-terusan, itu bisa dijadwalkan. Jika antum terbiasa buang air besar pagi hari ketika jam-jam kosong, maka setiap hari antum akan bisa buang air besar di jam tersebut. Atau di jam siang hari ketika jam istirahat, jam tidur, antum biasakan buang air di jam tersebut. Atau sore hari atau malam hari. Jangan biasakan diri membuang air besar di tengah-tengah pelajaran, karena ini akan jadi kebiasaan. Bayangkan belajar cuma 2 jam pelajaran misalkan, 1,5 jam, antum izin kamar mandi BAB sampai setengah jam. 1/3 dari waktu yang ada antum gunakan hanya untuk nongkrong di kamar mandi. 1/3 dari jam KBM. Ini terulang terus, setiap ustadznya masuk seperti itu, setengah jam di kamar mandi, setengah jam di kamar mandi. Sudah berapa jam yang antum habiskan selama mondok di sini? Berapa, kalau dihitung, diakumulasikan, sudah berapa bulan antum nongkrong di kamar mandi? Hilang sudah waktu bersama ustadznya. Cepat berjalan, cepat makan, dan cepat menulis. Latihan menulis cepat. Ya, karena ketika antum bisa menulis dengan cepat, antum bisa fokus lagi untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan ustadznya. Dan contoh yang lain, misalkan cepat ketika mandi. Karena mandi yang lama, mandinya lelet, ini akan menjadikan antrian. Alhamdulillah hamam kita banyak. Ada pondok yang kamar mandinya cuma 4, santrinya sampai ratusan. Jika santrinya ada yang mohon maaf dia sedang terkena penyakit perut, lama di kamar mandi, maka akan mengefek apa? Yang ngantri lama sekali. Ini adalah kezaliman. Usahakan di kamar mandi cepat.
biar cepat gantian, yang lain juga akan segera mandi, segera masuk kelas. Baik. Ini yang ketiga, ikhlas. Yang kedua, milih teman yang baik. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang keempat adalah taat peraturan pesantren. Kita tahu bahwa pesantren manapun itu punya peraturan. Asrama punya peraturan, kelas punya peraturan, halaqah punya peraturan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di pondok ini semuanya ada peraturannya. Ketika antum mentaati peraturan, maka waktunya itu akan lebih longgar. Contohnya, ketika siang jamnya istirahat, tidur siang, kemudian antum ngobrol ngajak ngobrol temannya, maka efeknya apa? Efeknya nanti ketika saatnya harus bangun untuk persiapan sholat asar, antum dalam keadaan ngantuk. Karena apa? Tidak tidur siang. Ketika malam jamnya tidur istirahat, masih antum ngobrol dengan temannya, akhirnya jam tidurnya berkurang. Efeknya apa? Sholat subuhnya susah dibangunkan, ketika di kelas nanti ngantuk. Ini karena apa? Karena tidak tertib peraturan. Maka kuncinya adalah taati peraturan. Jamnya belajar, belajar. Jamnya belajar, belajar. Jamnya halaqah. Ustadznya datang atau belum, itu jamnya belajar, ya belajar. Ambil kitab, ambil buku, baca. Jamnya halaqah, ustadznya belum datang, ambil Al-Quran, ambil mushaf, dibaca. Atau mengulang-ulang murojaah, hafalan-hafalan yang sudah berlalu. Seperti itulah santri, sehingga tidak kacau jadwalnya. Ketika KBM dia sambil murojaah, ketika jamnya halaqah dia ngobrol. Ini karena apa? Karena tidak tertib dengan peraturan yang ada. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, kunci sukses untuk menjadi seorang santri adalah menjaga kesehatan. Kesehatan sangat-sangat berharga. Kita sekarang masih dalam kondisi pandemi. Terapkan prokes sebisa mungkin, jaga kesehatan, ya. Minum habatus sauda atau madu atau dopingan-dopingan yang lain untuk atau sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan antum. Juga jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini basari. Dibaca setiap pagi dan sore karena adalah zikir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dan di dalamnya adalah permintaan kepada Allah agar kita diberikan kesehatan.